Dalam 100 jam pertama operasi yang diberi nama Operation Epic Fury, peta Timur Tengah berubah menjadi gambaran eskalasi militer terbesar di kawasan dalam beberapa tahun terakhir. Serangan dimulai pada 28 Februari ketika rudal-rudal Amerika menghantam sejumlah target strategis di Iran. Fokus awalnya jelas, melumpuhkan sistem pertahanan udara dan pusat komando militer. Titik-titik merah di peta menunjukkan gelombang serangan yang menyebar dari barat laut Iran hingga ke jantung negara itu, termasuk wilayah sekitar Teheran. Memasuki 1 Maret, operasi bergerak cepat. Superioritas udara di sepanjang pantai Iran diklaim tercapai pada pagi hari. Pada malamnya, wilayah udara Teheran disebut berada dalam pengawasan penuh, membuka jalan bagi gelombang serangan berikutnya. Tanggal 2 Maret, pembom strategis jarak jauh, termasuk B-2, B-1, dan B-52 dikerahkan. Targetnya mencakup fasilitas militer, instalasi strategis, dan lokasi yang diduga terkait program nuklir. Simbol radioaktif di peta menandai titik-titik sensitif tersebut. Operasi kemudian meluas ke laut. Pada 3 Maret, wilayah Teluk Persia, Selat Hormuz, hingga Teluk Oman digambarkan tanpa kehadiran kapal perang Iran. Dominasi maritim menjadi bagian penting dari strategi, mengingat kawasan itu adalah jalur utama energi dunia. Hari keempat, 4 Maret, operasi memasuki fase penegasan kontrol laut. Kapal selam serang AS disebut mentargetkan aset Angkatan Laut Iran, menutup babak awal dari fase intensif operasi ini. Peta tersebut menggambarkan strategi bertahap. Pertama, melumpuhkan pertahanan. Kedua, menguasai langit. Ketiga, menghantam fasilitas strategis. Dan terakhir, memastikan kontrol wilayah laut. Seluruh rangkaian menunjukkan pendekatan militer terpadu yang melibatkan kekuatan udara, laut, dan dukungan pangkalan regional. Iran melancarkan serangan balasan hanya beberapa jam setelah gelombang awal serangan udara Amerika Serikat dan Israel menghantam sejumlah target strategis di wilayahnya. Menurut laporan militer dan sumber regional, balasan pertama Iran dilakukan melalui peluncuran rudal balistik dan drone serang jarak jauh. Sasaran utama diarahkan ke wilayah Israel serta sejumlah pangkalan militer Amerika Serikat di kawasan Teluk. Beberapa rudal dilaporkan menuju instalasi militer di sekitar Teluk Persia, termasuk pangkalan yang digunakan pasukan AS di Bahrain, Qatar, Arab Saudi, Yordania, dan wilayah sekitarnya. Sistem pertahanan udara sekutu berupaya mencegat proyektil yang masuk, namun sejumlah serangan dilaporkan tetap mencapai target dan menimbulkan korban serta kerusakan infrastruktur di beberapa pangkalan militer AS. Radar Amerika Serikat yang memiliki jangkauan 5.000 km hancur. 3 jet F-15 EAS jatuh akibat ditembak Kuwait yang berjibaku menghadapi serangan Iran. 6 prajurit AS tewas dan 18 lainnya luka-luka. Sejauh ini, Iran terus meluncurkan drone dan rudal di wilayah-wilayah yang dijadikan pangkalan oleh AS. Tujuannya adalah menciptakan ketidakstabilan di regional untuk menciptakan beban kepada negara-negara tetangganya. Iran juga terus berupaya membuat perang ini semakin mahal untuk AS yang dilaporkan menghabiskan $1 miliar per hari dalam serangan ini. Selain itu, serangan ini juga membuat persediaan senjata presisi dan rudal pertahanan AS semakin menipis, sehingga memaksa mereka harus memprioritaskan ancaman mana yang akan dicegat, menurut laporan dari Washington Post. Selain serangan langsung, Iran juga meningkatkan tekanan di jalur maritim strategis. Otoritas Iran melakukan pemblokiran terhadap lalu lintas kapal di Selat Hormuz, jalur sempit yang menjadi penghubung utama distribusi minyak dunia. Strategi Iran adalah menghambat pasokan yang membuat lonjakan harga minyak dunia yang bisa menimbulkan krisis ekonomi. Tujuannya adalah memaksa deeskalasi oleh AS.